kita belajar firman Tuhan sekali dengan tema pertolongan Tuhan. Katakan dulu saudara, apa saudara? Pertolongan Tuhan. Sekali lagi apa saudara? Pertolongan Tuhan. Siapa yang rindu senantiasa dapat pertolongan Tuhan? Angkat tangan saudara. Ya Tuhan, kami rindu saudara. Pertolongan Tuhan. Ya pada saat apapun, saat kita memperjuangkan tadi, ya satu pergumulan, diperjuangkan, diusahakan, dapat pertolongan Tuhan. Seperti mereka, hanya mereka bisa sukses, bisa jadi juara. Waktu menghadapi tantangan, ujian seperti tadi, saudara, wah pergumulan buat takut, dapat pertolongan Tuhan, dapat hikmat Tuhan. Hanya juga selesaikan dengan baik, saudara. Waktu ada sakit, penyakit yang terus sekian lama nggak pernah bisa disembuhkan, ada pertolongan Tuhan. Hanya mujizat terjadi, hanya kesembuhan terjadi, hanya masalah diselesaikan. Ada masalah dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam studi, ada pertolongan Tuhan. Mujizat terjadi dalam pelayanan, dalam segala kehidupannya, ada pertolongan Tuhan. Maka saudara, kita akan belajar tentang pertolongan Tuhan. Ya saudara, pertolongan. Mazmur 121 ayat 1 dan seterusnya. Mazmur 121 ayat pertama, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Jadi melayangkan mata, cari di gunung-gunung, saudara. Dari manakah aku akan datang pertolonganku? Di gunung mana aku bisa dapat pertolonganku? Maka aku lihat di gunung ini, dan gunung ini, saudara. Lalu ayat kedua ini jawabannya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari apa? Tuhan. Sekali lagi katakan bersama-sama, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ternyata ya pertolongan sejati adalah dari Tuhan. Tuhan selalu bisa menjadi pertolongan kita. Yang lain kadang-kadang mungkin bisa menolong, kadang-kadang tidak, saudara. Ya, tapi pertolongan sejati yang selalu bisa kita temukan adalah dari Tuhan, saudara. Yang menjadikan langit dan bumi, karena Dia yang punya kuasa di atas segala kuasa. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Gak akan buat kita sungguh-sungguh aja kaki kita goyah, saudara. Penjagamu tidak akan terlelap, tidak akan tertidur. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Artinya dia akan terus bisa melihat keadaanmu. Dia terus akan memantau keadaanmu, saudara. Sehingga tidak terluputkan gitu, saudara. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, ada dekat denganmu, di sebelah tangan kananmu, tidak jauh-jauh, seolah-olah seperti menuntun engkau, menggandeng engkau. Matahari tidak menyakitkan engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam tidak ada menyakitkan. Sekalipun matahari mungkin panas, tapi tetap saja aman. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Kok diam saudara? Harusnya amin. Tepuk tangan gitu saudara. Ayo saudara, harusnya amin. Tepuk tangan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Amin gitu saudara. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Ya, ia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Kelihatannya kurang semangat malam ini, saudara. Mungkin perlu belajar lebih semangat lagi, saudara. Tidak tahu sedang banyak masalah atau kecapean atau apa. Tapi saya lihat kok kurang semangat. Coba dibaca lagi ya, saudara ya. Ayat 1 ya. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah itu semangat, amin gitu saudara. Yang menjadikan langit dan bumi. Ya, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu.
Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Ia dari sekarang sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi di sini kita tangkap dulu Tuhan itu bisa menjadi penolong kita dalam segala keadaan. Dan Tuhan juga bisa menolong kita dengan segala cara. Tuhan itu maha kuasa dengan segala kuasanya. Tuhan itu maha sekasih, maha segalanya, saudara. Kreatif, saudara. Dia bisa nolong langsung, saudara, menampakkan dirinya, langsung memberikan pertolongan. Tapi dia juga bisa menolong pakai hal yang lain. Misalnya dia bisa menolong kita melalui orang tua kita, saudara. Dia bisa menolong kita melalui bos kita, misalnya pimpinan, saudara. Dia bisa menolong melalui teman-teman kita, misalnya. Bahkan kadang-kadang dia bisa menolong melalui seorang yang tidak kita sangka-sangka. Saya pikir nggak mungkin orang itu menolong saya, tapi ternyata bisa dijamah oleh Tuhan. Orang itu bisa menolong kita. Dia bisa menolong melalui dokter dan obat, tapi dia juga bisa menolong tanpa dokter dan tanpa obat. Jadi jangan batasi cara Tuhan menolong, saudara. Dia bisa menolong dengan berbagai cara, saudara. Ya, sekali lagi bahkan kadang-kadang dengan hal yang tidak kita sangka-sangka. Ya, masalah dari istana, tapi pertolongan bisa dari istana. Saya waktu persiapan ingat Musa waktu lahir sudah dapat masalah besar, ancaman besar. Apa saudara masalahnya Musa? Ya, karena saat itu ada aturan yang dikeluarkan dari istana. Kalau ada orang Ibrani punya anak laki harus dibunuh, saudara. Ya, dia itu begitu lahir laki, Musa itu sudah punya masalah, saudara. Ibunya berjuang mati-matian, disembunyikan. Orang ibu itu mengasihi anak mati-matian, bisa bertaruh ke nyawa. Ya, dia sembunyikan, dia usaha lindungi, saudara. Tapi makin lama makin besar, dia tahu nggak mungkin bisa disembunyikan terus. Satu hari akan ketahuan, dan ketahuan juga sama saja akan dibunuh, dibantai. Maka dia hanyutkan di mana? Sungai Nil, betul saudara? Ya, Sungai Nil. Waktu dihanyutkan, lalu ditemukan oleh siapa? Putri Fir'aun dari istana, saudara. Lalu Tuhan gerakkan Putri Fir'aun. Ya, yang memang saya percaya Tuhan yang buat dia tidak punya anak, saudara, dipersiapkan untuk jadi penolongnya. Waktu lihat hatinya tergerak, saudara. Pada saat itu bangsa Israel itu dianggap budak, rendahan. Ini Putri Fir'aun, jauh sekali. Kok mau ambil bayi budak yang dianggap rendah sekali. Semua karena Tuhan. Hanya diambil, hanya diangkat jadi anaknya, hanya dipelihara luar biasa, hanya dididik luar biasa, jadi orang yang luar biasa. Artinya apa? Masalah, bahaya keluar dari istana. Keluarkan ultimatum, lahir laki bunuh, lahir laki bantai, lahir laki mati. Tapi Tuhan bisa tolong juga lewat istana. Putri Fir'aun dari istana, saudara, betul enggak? Enggak disangka-sangka. Yang nolong juga dari istana, akhirnya dipelihara, didewasakan, bahkan lebih baik daripada enggak ada ancaman. Kalau enggak ada ancaman, enggak ada bahaya, berarti Musa lahir jadi anaknya budak. Betul enggak? Akan dipelihara sebagai budak, akan dididik sebagai budak, akan dewasa sebagai budak. Nasibnya tetap budak, tapi justru karena masalah, saudara, dari istana Tuhan tolong, pertolongan dari istana, dia malah jadi jenderal yang luar biasa. Akhirnya dipakai Tuhan jadi pemimpin besar yang luar biasa, saudara. Jadi saudara tangkap yang pesan pertama, Tuhan adalah pertolonganku. Dari Tuhan datangnya pertolongan. Mau lewat apapun bisa, lewat dokter bisa, lewat obat bisa, tanpa dokter, tanpa obat bisa, saudara. Lewat orang tua, lewat pimpinan bisa,
lewat teman bisa, tanpa lewat mereka, lewat siapapun, bahkan orang yang tidak diduga-duga tetap bisa. Jangan batasi pertolongan Tuhan atau cara Tuhan menolong, saudara. Dari ini loh Tuhan, dari itu belum tentu. Tuhan kadang-kadang malah buat surprise yang kita tidak sangka-sangka tadi. Ancamannya dari istana-istana itu menakutkan bagi mereka saat itu. Tapi justru dari tempat yang menakutkan, Tuhan buka jalan dapat pertolongan. Jangan batasi Tuhan. Cara menolong itu jangan dibatasi. Tuhan berhak, Tuhan bisa. Pakai caranya Tuhan justru yang terbaik. Saya ingat sebuah kisah atau ilustrasi, saudara. Jadi ada orang Kristen fanatik, saudara. Tuhan itu penolong saya. Mujizatnya selalu menyertai saya. Satu kali di kampungnya banjir. Di kampungnya apa, saudara? Banjir. Lalu di kampung digerakkan semua mengungsi gitu, saudara. Semua disuruh ajak mengungsi, saudara. Semua digerakkan ya di desanya mengungsi karena ini akan ada banjir bandang yang besar sekali gitu, saudara. Semua datang sampai di rumahnya, datang diajak ini, ayo mengungsi. Ini banjir bandangnya jadi makin besar, bahaya sekali. Ya enggak, Tuhan akan menolong saya gitu, saudara. Iya, iman apa enggak? Halo, iman apa enggak? Halo, iman apa enggak? Iman, saudara. Lalu sudah semua mengungsi, dia enggak mengungsi. Dan ternyata benar banjirnya makin besar. Ya rumahnya ternyata sudah mulai kemasukan air. Makin tinggi, makin tinggi. Lalu ada lagi, saudara, tim perahu karet, saudara. Ya kelilingi yang masih tertinggal. Sampai di depan rumahnya, ayo Pak. Dianggap saja Pak Pendeta, biar dianggap saja. Ayo Pak Pendeta, ini banjirnya sudah besar, banjirnya sudah besar. Ini nanti gimana? Lalu dia tetap punya iman. Enggak, Tuhan pasti menolong saya. Tuhan itu jaminan. Ya mujizat yang akan terjadi, Tuhan pasti menolong. Jadi bagian tim perahu karet ditolak. Ya Tuhan yang akan menolong saya. Tapi banjir makin lama, makin cukup besar. Dan akhirnya sampai tenggelam. Dia terpaksa ada di atap paling atas, genteng paling atas dulu, saudara. Tapi imannya tidak goyah, saudara. Tuhan pasti menolong saya. Dan luar biasa, ada helikopter, saudara. Keliling untuk juga tim helikopter. Turunkan talinya, ayo naik, ini sudah. Oh, sudah nggak ada lagi jalan kemana-mana, nggak ada. Pakai ini banjir bandangnya masih akan lebih besar lagi. Dia bilang, tidak, Tuhan akan menolong saya. Dia percaya Tuhan menolong saya. Katanya Tuhan menolong saya. Dan ternyata banjirnya makin besar dan dia tenggelam mati. Setelah mati ketemu Yesus. Tuhan, mana janjimu? Katanya Tuhan selalu menolong. Aku sudah punya iman. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tapi nyatanya mana? Janjimu mana? Tuhan enggak tolong saya. Aku sudah pegang janji. Dan akhirnya mati. Mana? Kebenaran firman-Mu. Janjimu mana? Katanya aku punya Tuhan yang besar. Yang berjanji dan menggenapi janjinya. Mana menggenapi janjinya? Tuhan jawab apa? Loh, kamu ini gimana? Ini memang banjir besar, bahaya sekali. Aku sudah kirim loh. Dari desa, dari kampung, kasih tahu kamu loh. Ini banjir bandang. Kamu, aku sudah utus dari desa itu ngajak kamu. Apa namanya itu? Mengungsi. Ini kalau nggak mengungsi bisa mati loh. Aku sudah loh. Pakai aparat desa untuk ingatkan kamu, ngajak mengungsi. Kamu yang nggak mau. Lalu banjir sungguh-sungguh lebih besar. Aku kirim lagi loh. Tim perahu karet untuk datang menolong kamu. Ya sampai membujuk kamu tetap tidak mau. Yang ketiga, sudah hampir mati loh, kamu sudah di atas, sudah mau tenggelam. Aku kirim loh helikopter sampai saya utus loh, datang untuk menolong kamu loh, sampai turunkan ini loh, apa namanya itu, tangganya loh. Kamu tetap tolak, kamu yang menolak pertolonganku. Kadang-kadang gitu. Jangan memaksa Tuhan dengan caramu. Tuhan punya caranya sendiri. Dia berhak dengan caranya Tuhan.
Jangan batasi. Tapi Tuhan adalah penolong yang sejati. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan menepapi janjinya. Dia pasti menolong. Tapi sekali lagi, dengan caranya Tuhan. Jangan paksa dengan caranya kita. Dia yang punya hak. Dia yang punya wewenang. Bisa tanpa operasi, tapi bisa harus melalui operasi. Betul nggak saudara? Bisa tanpa turut campur manusia, tapi bisa juga Tuhan lewat manusia. Yang pasti Tuhan yang berjanji, menepapi janji. Yang pasti pertolongannya itu pasti. Amin saudara. Dia bisa menolong dengan berbagai cara. Saya ajak saudara buka hati. Mungkin saudara sedang doa sesuatu, tapi sebetulnya Tuhan sedang buka jalan. Tapi kamu tolak. Tuhan sedang bicara melalui satu seperti ini. Sebetulnya itu jalannya Tuhan, kamu tolak. Jangan sampai salah. Hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan itu penolong. Tapi Tuhan punya caranya Tuhan, bukan cara kita. Ya, jangan paksa caranya kita. Anggap pertolongan Tuhan harus gini, harus gini. Tidak. Tuhan punya caranya Tuhan. Yang berikutnya, saudara, ya, yaitu saudara, seringkali bahkan yang sudah ada pada kita. Saya ulangi ya. Pertolongan Tuhan seringkali menggunakan yang sudah ada pada kita. Atau yang ada di sekeliling kita. Pertolongan Tuhan itu sering seperti itu. Saudara, saya baca ya satu ayat yang pasti saudara sudah terkena. Musa, ya, Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri ya kepadamu. Jadi Musa saat itu sedang dapat anugerah besar, dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin besar, bawa bangsanya keluar dari perbudakan Mesir. Akan disertai Tuhan luar biasa. Tapi Musa itu kurang yakin. Bagaimana kalau mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu nemuyanku, Tuhan yang nyuruh aku bawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Katakan seperti itu saudara. Ayat 2, Tuhan berfirman padanya, apa yang ada di langit itu, apa yang ada di dasar laut yang dalam, apa yang ada di sana jauh, bukan toh? Apa yang ada apa? Di tanganmu. Tuhan ingin beri pertolongan lewat apa? Apa yang sudah ada di tangannya? Apa yang ada di tanganmu? Itu jawab Musa, tongkat firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Disuruh itu lempar ke tanah, saudara. Dan ketika dilempar ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan pada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri padamu. Jadi Tuhan berkata, enggak usah bingung mereka percaya enggak percaya, aku akan tolong engkau supaya mereka percaya. Lalu apa yang ada di tanganmu? Yang di tangannya itulah akan dipakai Tuhan, membuktikan dia itu dituntun Tuhan, disuruh lepaskan, maka jadi ular. Saudara, betul, kuasa Tuhan dinyatakan dengan apa yang ada di tangannya, membuktikan Tuhan yang nyuruh dia, Tuhan menyertai dia, kuasa Tuhan ada pada dia. Dengan apa yang ada pada dia, tangkap lagi saudara. Oh, ular itu jadi tongkat lagi, ada dalam kendalinya. Sekalipun itu ular, ada kuasa. Maka sekali lagi Tuhan berkata, jangan takut. Nanti mereka enggak percaya, jangan takut. Nanti kamu ditertawakan, jangan takut dengan apapun. Tuhan pasti menolong engkau, Tuhan pasti menyertai engkau. Tuhan yang memanggil kamu, Tuhan yang mengutus kamu, Dia yang akan menyertai engkau. Dia akan membuktikan penyertaannya, Dia akan lakukan mujizat dengan apa yang ada di tanganmu. Enggak usah jauh-jauh. Siapa yang membackup saya? Oh, macam enggak. Apa yang sudah ada di tanganmu? Apa yang sudah Tuhan berikan pada engkau? Apa yang ada
bisa dipakai Tuhan. Saya akan ajak saudara, ini kalau cerita tadi panggilannya, saudara yang dipanggil Tuhan. Nggak usah takut, Tuhan, aku nggak punya S3, S2, nggak usah. Apa yang kau punya saja. SMP 1, aku bisa pakai juga. Betul tak saudara? Betul tak saudara? Betul nggak? Apa yang ada di tanganmu, Tuhan sudah bisa. Apa yang ada dalam hidup yang sudah Tuhan berikan, yang ada itu saja bisa dipakai Tuhan untuk nyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan penyertaan Tuhan, untuk menyatakan mujizat dari Tuhan. Yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak percaya jadi percaya. Tuhan akan buktikan apa yang sudah ada di tanganmu. Jangan takut waktu ada panggilan Tuhan. Jangan takut waktu difitnah orang. Tuhan akan membela engkau dengan apa yang ada di tanganmu. Jangan takut dengan segala kebutuhan saudara. Tuhan bisa lakukan mujizat dengan apa yang sudah ada padamu. Setuju saudara? Ini kisah janda Nabi. 2 Raja-Raja ya. Pasal 4 ayat 2. Jawab Elisa padanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukan padaku apa-apa yang kau punya di rumah. Apa-apa yang kau punya apa? Di rumah. Enggak usah jauh-jauh. Berkata perempuan itu, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah kecuali sebelah apa? Buli-buli berisi minyak. Ceritanya janda Nabi ini terjerat utang banyak. Ada enggak di sini yang sedang terjerat utang banyak? Enggak ada yang ngaku, tapi ada enggak saya tidak tahu. Ada enggak yang sedang ikut ini terjerat utang banyak? Saya tidak tahu saudara. Iya, tapi enggak ada yang ngaku. Ada enggak? Janda ini ngalami seperti ini. Sampai dia bingung datang pada Elisa. Nangis Elisa. Gimana ini terjerat utang banyak? Engkau tahu loh, suamiku itu juga nabi. Melayani Tuhan dengan tulus, dengan baik. Tapi dia sudah mati. Sekarang kami kejerat utang banyak. Ya pinjolnya banyak. Nggak bisa bayar, nggak bisa nebus. Anakku akan dibuat tanggungan bayar. Dia bingung gimana caranya supaya bisa tertolong aku. Lalu malah ditanya, apa yang kau punya di rumahmu? Nggak usah cari jauh-jauh. Apa yang ada di rumahmu? Apa yang kau miliki? Perempuan itu merasa nggak punya, orang itu nggak sadar ada yang bisa dipakai Tuhan. Akhirnya dia ngomong apa? Hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Hanya itu saja, aku sudah tidak punya apa-apa. Lupa sedikit minyak dalam buli-buli bisa dipakai Tuhan. Lakukan mujizat, bisa dipakai Tuhan. Menyelesaikan masalah, bisa dipakai Tuhan. Terjadi pembalikan, kekurangan jadi kelimpahan. Apa yang ada? Jangan takut. Saudara yang terjerat utang banyak, saudara yang terjerat masalah keuangan yang besar, dengar apa yang ada dalam hidupmu, di rumahmu, di otakmu, di tanganmu, itu bisa dipakai Tuhan, bisa dipakai melipat gandakan berkat, bisa dipakai untuk melakukan mujizat, dan akhirnya lunas, dan akhirnya kelimpahan, dan akhirnya kasih karunia Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Sudah dengar, Tuhan itu beri otak yang bisa dipakai. Mikir, karena ada masalah. Biasa tidak ada masalah, ya tenang-tenang saja. Ada masalah, terpaksa mikir. Gunakan pikirannya. Kepandian otak itu kalau dibuat mikir, buat belajar, akan berkembang. Berkembang. Betul? Gunakan otakmu, belajar, berpikir. Nanti kau bisa jadi pandai, nanti kau bisa ngatasi masalahmu. Tadi ada disiapkan kesaksian Jeffrey kadang main di sini juga, istrinya Jeffrey. Ada itunya enggak? Kalau enggak saya cerita ya. Pokok salah satu pemain musik kita sekarang juga jadi pengkhotbah juga. Jadi waktu Covid, saudara, dia bersaksi, wah semua tutup. Dia biasanya buat kalau misalnya pakaian-pakaian untuk pernikahan itu, saudara. Kalau saat Covid ada yang nikah enggak? Halo? Waktu Covid ada yang nikah enggak? Enggak ada, mungkin saya kebatut wanita gitu, saudara.
Tapi nggak ada. Jadi dia terpaksa gimana? Nggak ada pesanan. Yang sudah pun dibatalkan. Gimana? Ayo saudara. Jadi itu masalah. Saudara datang dalam kehidupannya. Tapi waktu dia berkumpul dengan Tuhan, Tuhan ingatkan, apa yang ada padamu? Engkau sudah pandai buat pakaian-pakaian manten yang mahal-mahal. Ya, yang mahal-mahal. Sekarang gunakan itu. Otak buat masker, tapi dibuat yang cantik, buat yang mahal, dijual pada orang-orang kaya. Akhirnya dia gunakan kepandaiannya buat masker yang untuk orang-orang kaya, termasuk artis-artis gitu sudah. Lalu dia masukkan di jual online sudah. Nggak tahu booming luar biasa, orang kaya, artis, sampai akhirnya ekspor dari luar negeri pesan. Jadi sekarang dia malah dapat untung banyak sekali karena sekarang malah dibeli dari mana-mana, harga mahal juga dibeli, saudara. Bahkan setelah selesai itu tetap laris, ditambah lagi. Sekarang orang nikah dia sudah lebih terkenal lagi. Dengar, nggak usah jauh-jauh. Dia bisa pakai profesinya, Tuhan, untuk dikembangkan ke bagian lain. Masa diselesaikan dengan apa yang ada? Gak usah bingung, Tuhan bisa tolong dengan berbagai cara. Tapi seringkali Tuhan kan tolong dari apa yang sudah Tuhan berikan. Otak itu bisa dilipatkan, itu tadi minyak dilipat gandakan, betul enggak? Sama, otak ini bisa dilipat gandakan. Tanganmu bisa dilipat gandakan apa? Cekatannya, terampilnya. Dulu enggak terampil, dulu enggak pandai melukis, akhirnya bisa melukis. Betul saudara, yang kena COVID atau kena PHK, akhirnya nganggur. Akhirnya ada orang yang saya dengar ceritanya banyak, akhirnya jadi penulis buku yang sangat terkenal, viral sekali. Akhirnya dia ada juga yang melukis, lukisannya laku mahal-mahal. Dulu nggak punya waktu jadi pelukis, sekalipun hobinya melukis, sekalipun punya talenta melukis. Masalah itu bisa diatasi dari apa yang sudah ada di tangannya, apa yang sudah ada di otaknya, apa yang sudah ada di rumahnya. Bisa diatasi, bisa dibalik. Itu jadi pertolongan yang daripada Tuhan. Dan itu kasih karunia yang luar biasa. Sajak saudara buka hati. Jangan putus asa. Tuhan itu pasti nolong. Ya, jangan paksa dengan cara saudara. Tuhan punya caranya. Bahkan salah satunya yang ada padamu. Yang ada padamu. Yang ada di rumahmu. Talenta yang sudah Tuhan berikan pada saudara. Itu bisa sepertinya tadi dikembangkan. Dikembangkan. Justru jadi terobosan. Justru jadi kelipat gandaan yang luar biasa. Saya sekarang ngajak saudara buka hati dulu. Kalau saudara ngalami seperti Purwan ini terjerat banyak kekurangan itu, saudara buka, minta hikmat Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bisa berikan tahu saya. Ya, yang kau miliki itu bisa dilipat gandakan, bisa diurapi Tuhan, bisa diberkati Tuhan, bisa lipat ganda, bisa menyelesaikan masalah, bisa terjadi pembalikan. Mulai minta hikmat Tuhan, tangkap apa yang bisa, seperti ya tadi janda Nabi. Amin, saudara. Satu lagi cerita yang sudah terkenal, 5 roti 2 ikan. Satu itu mereka butuh banyak, Tuhan berkata beri mereka makan. 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak. Betul saudara? Jadi mereka bingung, ini gimana Tuhan berkata beri makan. Tahu, saya baca aja ya, supaya ayat itu lebih jelas. Markus 6 ayat 35 mulai. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid yang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi. Kalau muridnya suruh pergi, ya, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar. Mereka lepas tangan, biar cari makan sendiri di desa-desa, biar cari makan sendiri di kampung-kampung sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kamu. Kata mereka padanya, ya, jadi haruslah kami membeli roti sebesar 200 dinar untuk memberi
mereka makan. Tetapi ia berkata mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Yang ada padamu. Gak usah bingung di mana. Berapa roti yang ada padamu? Coba periksa. Periksa. Kau punya apa? Kau punya berapa? Seolah gitu. Tuhan tidak cari yang dari jauh-jauh. Dari desa lain, dari kampung lain. Berapa yang ada padamu? Ya, roti berapa? Punya berapa? Periksa. Ayo, periksa. Sesudah memeriksa, mereka berkata 5 roti, 2 ikan. Hanya ada berapa? 5 roti, 2 ikan. Saudara, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan berikan pada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan pada orang-orang itu. Begitu juga kedua ya ikan itu dibagi-bagikan pada semua orang. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan roti, potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Sisanya 12 bakul penuh. Masih lebih, saudara, luar biasa. Selain daripada sisa ikan itu, yang makan roti ada 5.000. Saudara lihat, butuhan besar. Tapi juga nggak usah kemana-mana. Mikirnya tuh terlalu jauh. Di desa-desa, di kampung-kampung. Yang tanya tuh, berapa yang kau punya? 5 roti 2 ikan, itu saja. Dibawa, didoakan, diberkati, dibagi-bagikan, dilipat gandakan, terjadi mujizat, kuasa terjadi. Amin, saudara. Kadang-kadang hanya di tempat yang dekat saja. Saya beri contoh lagi tentang rumah tangga, perjamuan kawin di Kana. Mereka kehabisan anggur, betul saudara ya. Lalu ya Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayannya, datang pada Yesus. Ya, apa yang dikatakan lakukan. Lalu datang pada Yesus, ini kekurangan anggur. Kalau sampai nggak ada anggur, nanti akan memalukan sekali. Endingnya selesai dengan sangat malu sekali. Endingnya selesai dengan wah sangat tidak enak sekali. Minta tolong. Apa yang Tuhan lakukan? Di sini ada 6 tempayan. Nggak usah jauh-jauh. Yang ada di situ, itu pesta perkawinan. Di situ ada tempayan-tempayan biasa untuk cuci kaki, cuci tangan. Di sini ada 6 tempayan. Gak usah jauh-jauh. Di sini ada. Yang ada di situ. Yang ada di rumah pesta itu. Yang ada pada mereka. Ada. Sudah ada. Saudara. Isilah air sampai penuh. Betul. Cedoklah. Bawa pada pemimpin pesta. Suruh mengecap. Dan waktu mereka lakukan semuanya. Mujizat terjadi. Ya. Air tawar. Jadi air anggur. Gak usah jauh-jauh. Gak pikir ini cari di mana ya, di kota mana yang ada ya, sudah waktu ya gak cukup. Gak usah pikir jauh-jauh. Apa yang ada di rumahmu, apa yang ada di tempatmu, apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di otakmu, apa yang ada di mulutmu, bisa dipakai Tuhan. Lakukan mujizat, jadi pertolongan Tuhan. Hari ini, itu remanya. Saya percaya semua ayat ini akan bicara pada saudara. Saudara belajar peka tadi. Pasti ayat-ayat ini akan, kalau saudara buka hati ya, ini akan disingkapkan Tuhan untuk masalahmu. Ini loh, engkau punya ini loh. Ini bisa dipakai loh. Otakmu bisa dipakai loh. Mulutmu bisa dipakai loh. Ya semuanya bisa dipakai untuk mengatasi masalah. Jadi jawaban doa terjadi pelipat gandaan. Kedahsyatan Tuhan dinyatakan luar biasa. Amin saudara. Ada seorang bapak gereja namanya Agustinus. Jadi ceritanya dia sejak kecil nakal, sudah sangat nakal, sudah ceritanya gitu sudah. Sudah orang-orang menyerah di sekolah, orang sudah nggak bisa lagi untuk didik. Lalu dititipkan pastor, ditaruh di pastoran gitu saudara, supaya bisa dididik oleh pastor di pastoran. Setelah beberapa waktu dipanggil, pastornya juga menyerah. Tidak bisa, terlalu nakal. Pastor-pastor sini nggak bisa didik dia.
tidak bisa mempengaruhi dia, membuat dia jadi baik. Malah pastoran dirubah sama anak ini jadi rusak semua. Ketularan rusaknya katanya. Kita sudah menyerah, nggak bisa memperbaiki anak seperti itu, saudara. Lalu dia pulang. Tapi dalam hatinya ada satu suara. Mandikan anak ini dengan air mata. Mandikan anak ini dengan air matamu. Gak jauh-jauh. Cari pastor gak bisa. Di mana-mana gak bisa. Mau dibawa kemanapun gak bisa. Tapi yang ada pada dirinya itu bisa. Tangisi dia dalam doa dia. Bawa di hadapan Tuhan. Tangisi di hadapan Tuhan. Karena kasih. Karena percaya Tuhan bisa menolong. Karena engkau mengasihi. Tangisi. Mandikan dia dengan air matamu. Mandikan dia dengan air matamu. Didoakan terus di hadapan Tuhan, ditangisi, tapi karena percaya. Dan akhirnya Tuhan jamah hatinya. Waktu dia sedang satu kali mendengar khotbah, lewat khotbah itu jamah hatinya dia, saudara. Akhirnya dia bertobat, akhirnya dia serahkan diri, akhirnya dia ikut Tuhan, bahkan akhirnya melayani Tuhan, akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi salah satu bapak gereja yang luar biasa, yang membawa kegerakan kekristenan. Pakai apa? Yang ada pada ibunya. Tuhan bisa nolong, gak jauh-jauh. Hanya dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Banyak, saudara. Saya gak punya waktu, ya nanti habis. Tapi saya tambah satu, orang cacat. Orang cacat bisa menolong dirinya enggak? Orang cacat kadang-kadang mau dibawa sampai luar negeri, sampai luar mana enggak bisa. Apalagi kalau cacatnya cacat lahir. Betul enggak? Tapi orang cacat bisa ditolong dengan apa yang ada. Saudara lihat enggak banyak orang cacat. Latihan sampai jadi ahli akrobatik. Ada enggak? Ada enggak? Hebat sampai terkenal. Orang cacat bisa dipakai Nick siapa itu? Nick siapa itu? Dia cacat, gak punya kaki, gak punya tangan. Tapi akhirnya jadi orang sukses. Jadi pembicara internasional yang jadi berkat luar biasa. Dengan apa? Apa yang ada. Dia gak punya kaki, dia gak punya tangan, tapi dia punya otak. Dia bisa belajar, dia bisa ngajar orang banyak. Dia punya mulut, dia bisa sampaikan lewat mulutnya. Ya, yang ada, bukan yang tidak ada. Gak usah bingung yang tidak ada. Dia gak punya tangan, dia gak ada kaki, tapi dia punya otak, dia punya mulut, dia punya hidup, dia bisa pakai otaknya, dia bisa pakai mulutnya, dia bisa pakai kesempatan memperubah hidupnya. Itu jadi sarang. Tuhan menolong dia, Tuhan mengangkat dia. Semuanya, semua yang ada pada kita. Tadi saya singgung sedikit, saya hanya punya pendidikan SMP 1. Tidak usah bingung, aku nggak punya pendidikan macam-macam. Nggak usah bingung apa-apalah. Yang ada saja, aku mau berikan hidupku untuk Tuhan. Di tangan Tuhan, Tuhan bisa mengurapi, Tuhan bisa memberikan hikmat, Tuhan bisa menyertai, Tuhan bisa backupnya, Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa berkarya dengan apa yang ada padaku. Aku berikan apa yang ada padaku di tangan Tuhan. Bisa diubah, bisa dipakai, bisa lakukan hal yang luar biasa. Sekali lagi, jangan menyerah. Tuhan tolong saudara. Dengan berbagai cara, bahkan dengan apa yang ada padamu. Jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang menyesal. Jangan ada yang sungut-sungut nyalahkan Tuhan. Nyalahkan keluarga. Nyalahkan orang lain. Jangan. Yusuf dengan apa yang ada di mana-mana pertolongan Tuhan datang. Betul gak? Dia diberi tugas, kerjakan sebaik mungkin. Kerjakan sebaik mungkin. Kerja selesai. Dengan hidupnya, dengan apa yang dia perbuat, jadi pertolongan Tuhan. Dia disukai Potifar, diangkat jadi penguasa Romanya. Betul gak? Difitnah, masuk penjara. Dia dengan hidupnya, dengan tingkah lakunya, semua. Akhirnya dia bisa mengangkat hidupnya juga. Akhirnya jadi kepercayaan kepala penjara. Apalagi waktu di Mesir, dia bisa pakai hikmat yang Tuhan berikan, marifat, saudara, jadi penguasa di Mesir. Itu luar biasa. Amin.
Lalu yang kedua saya ingin ngajar satu lagi dengan waktu yang pendek. Saudara, naiklah ke gunungnya Tuhan. Naiklah ke gunungnya Allah. Saudara, iya, Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Naik ke mana? Ke gunung Tuhan. Ke rumah ayah Yakub, Allah Yakub, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya, jadi pertama saudara tangkap dulu, naiklah ke gunung Allah. Artinya apa? Naik ke gunung Allah. Naiklah tempat kediaman Allah. Ya, naik. Ya, artinya hiduplah dengan hal-hal yang di atas. Hidupnya dengan hal-hal yang rohani. Hiduplah, bangun kehidupanmu, doamu. Bangun kehidupan ibadahmu. Bangun kehidupan pelayananmu. Bangun kehidupan pergaulanmu dengan Tuhan yang nyata. Belajarlah terus hidup dalam hadirat Tuhan. Tempat kediaman Allah. Saudara, kalau saudara terus bangun hidupmu ada di tempat kediaman Allah, ada ya di tempat hal-hal yang surgawi, hal yang rohani, saudara, bukan duniawi, ada dalam naungan Tuhan, saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, ada. Dan yang pertama yang kita dapatkan dari ayat tadi apa? Yang pertama, akan ada pengajaran. Kalau saudara terus bangun hidupmu bersama Tuhan, saudara bangun doamu, saudara bangun firman, saudara ibadah, akan ada pengajaran. Saudara di dalam Tuhan ada pengajaran. Di dunia saudara nggak dapat pengajaran yang baik, tidak dapat pengajaran yang sebetulnya malah bisa merusak, malah bisa menghancurkan. Tapi sekali lagi di gunungnya Tuhan ya akan ada pengajaran dan firman Tuhan. Maka diajak naiklah ke gunungnya Tuhan. Ya, terus hidup dengan hal-hal yang rohani, hal yang di atas, bukan yang di dunia, saudara. Dan saudara akan bertumbuh makin pandai, makin berhikmat, makin punya marifat. Saudara akan dapat banyak yang luar biasa untuk hidupmu. Amin, saudara. Karena ada firman. Nah, kalau saudara berjalan seperti itu, saudara akan makin lama makin penuh hikmat. Saudara, ini juga salah satunya saya tadi terus ulang-ulang. Ayo belajar peka. Firman itu saudara tidak cukup hanya diajari di sekolah biasa saja tentang di kelas ya. Perlu kita dalam kehidupan bangun hidup pribadi kita. Saudara, firman yang kita terima kalau tidak disingkapkan, diwahyukan saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak disingkapkan Tuhan, itu mati. Perlu firman itu disingkapkan jadi pewahyuan karena ada di gunungnya Tuhan, ada ya dalam kasih karunia. Ya, saya ajak saudara baca apa ya yang pertama, banyak sekali ya seharusnya. Ya, mungkin ini dulu saudara, Matius 17 ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama di Galilea, ia berkata pada mereka, anak manusia akan menyerahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan bunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi yang saya maksud tadi, kita boleh belajar firman Tuhan, tapi harus belajar hidup ya. Ada di hadirat Tuhan, ada di pergaulan Tuhan. Maka firman itu akan disingkapkan jadi pewahyuan. Firman Tuhan disingkapkan jadi pembukaan, jadi rema. Jadi waktu Tuhan Yesus masih di dunia memuridkan murid-muridnya, dia sudah berulang-ulang, kalau saya baca berulang-ulang sudah berkata bahwa aku anak manusia akan menyerahkan diriku untuk ditangkap, memang menggantikan manusia, dihukum bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tapi Yesus berkata, setelah itu hari ketiga aku akan bangkit
bangkit dalam kemenangan, bangkit dalam keberhasilan, bangkit dalam kemuliaan. Yesus sudah berulang-ulang berkata, tapi dengar, satu murid-murid belum dapat pewahyuan, hanya dengar perkataan Tuhan, nggak bisa nangkep. Waktu Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyerahkan dirinya, ayat itu nggak hidup, tetap mereka nggak bisa nangkep, tetap mereka takut, sampai mereka undur. Betul nggak, saudara? Kenapa? Firman belum menjadi pewahyuan. Sekedar, maka saya berkata, sekedar belajar saja, baca saja. Kalau kita tidak belajar dalam hadirat Tuhan, dalam naungan Tuhan, hanya belajar untuk otak, kita nggak bisa. Firman harus diwahyukan oleh Roh Kudus. Baru jadi pembukaan, baru jadi hidup, baru saudara nanti peka dapat pewahyuan daripada Tuhan. Kalau kita hidup dalam tempatnya Tuhan, saudara, ya. Lalu saya baca lagi, saudara, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu apa? Ayo baca, karena itu pergilah apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini diulang. Pergilah apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Sekali lagi, jadikanlah siapa? Semua bangsa muridku. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus beri amanat agung, betul? Pergi. Untuk apa? Jadikan semua bangsa muridku. Artinya hanya jadikan orang Yahudi atau bangsa-bangsa yang lain. Ini amanat agung. Ini perintah dari Tuhan. Saudara tangkap dulu ya. Ini amanat agung. Tuhan sudah berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Tapi kalau tidak diwahyukan oleh Tuhan, murid-murid gak bisa ngerti. Kita baca ya. Kisah Rasul 11 ayat 1 dan seterusnya. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman. Mereka mendengar kaget, saudara. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih, pendapat juga ribut. Semua yang bersunat ini ribut dengan mereka. Artinya orang Yahudi asli itu ribut dengan Paulus. Gimana? Kok sampai bangsa yang lain? Kok sampai ikut seperti ini? Bagaimana? Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Ditegur, kenapa engkau makan di rumah orang yang tidak bersunat? Itu kafir. Kalau dulu bagi mereka begitu, saudara. Tapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat satu penglihatan. Hanya karena dia diliputi kuasa ilahi, dapat penglihatan. Saudara, ada pewahyuan, suatu tanda bentuk ikan, ya, bentuk kain lebar yang tergantung pada 4 sudut, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara ya berkata padaku, ada pewahyuan, bangunlah, hai Petrus, ambillah dan makanlah. Tetapi aku berkata, jadi Petrus pun pertama kali masih argumentasi, tidak Tuhan, tidak, sebab ya belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata padanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika juga 3 orang berdiri di depan Roma, di mana kami menumpang. Kami diutus kepadamu dari Kaisaria. Lalu saudara lihat lagi ya, kata roh padaku. Kalau enggak disingkapkan roh enggak bisa. Kata roh padaku, pergi bersama mereka dan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara itu menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu dan ia menceritakan pada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata padanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu
yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Saudara lihat ayat 15 ya. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus, ini cerita Roh Kudus semua ya, ke atas mereka sama seperti dulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Yesus. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya pada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Sekarang saudara, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sudah dengar ya? Jadi rasul-rasul ini sudah dengar loh. Waktu Yesus mau naik ke surga, pesannya apa? Pergi, jadikan orang Yahudi muridku. Jadi pergi, hanya orang Yahudi yang kau jangkau. Mereka sudah dapat amanat agung, perintah yang penting, jadikan semua bangsa muridku. Tapi sebelum diwahyukan, mereka tetap nggak bisa ingat, nggak bisa nangkap. Hanya menyelamatkan orang Yahudi, hanya menyelamatkan orang Yahudi. Bahkan pergi ke Roma, orang yang bukan Yahudi aja dianggap salah. Betul nggak? Petrus justru disadarkan Tuhan, ya kalau Tuhan berkata tahir, kamu jangan berkata haram. Ya, jadi setelah itu terjadi, Petrus dilihatkan Tuhan juga cinta orang bukan Yahudi. Mereka juga dilawat oleh Tuhan. Mereka juga dipenuhi Roh Kudus. Mereka juga diselamatkan. Itu luar biasa. Petrus hanya menjelaskan sampai mereka menyadari. Baru bisa. Dengar ya. Ini rasul-rasul. Tanpa pewahyuan gak bisa. Maka kita harus banyak apa? Naik ke gunungnya Allah. Mendekat pada Allah. Bukan hanya teori. Bukan hanya pengajaran. Sehingga terus peka tadi saya katakan. Sehingga bisa tangkap pewahyuan. Sehingga bisa tangkap pembukaan. Sehingga saudara bisa tahu panggilan Tuhan seperti apa. Satu yang terakhir, Paulus. Paulus itu ahli Taurat yang hebat. Dia itu terkena ahli Taurat yang hebat. Betul saudara. Tapi tanpa pewahyuan. Pengertiannya Taurat yang dia ngerti itu nggak bisa kenal Tuhan. Firman tanpa dibukakan Roh Kudus, tanpa diwahyukan itu nggak bisa ditangkap manusia. Sampai satu hari dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yesus datang pada Paulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Dia kaget. Siapa engkau Tuhan? Lalu Yesus bilang, akulah Yesus yang kau benci, yang kau aniaya dan macam-macam. Setelah mengalami pembukaan ilahi, pertemuan, pewahyuan, baru dia berubah total. Akhirnya dia mulai ikut Tuhan. Hanya dia mulai melayani. Hanya dia berani habis-habisan. Hanya dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia menjadi orang yang selalu naik ke gunungnya Allah. Bukan lagi hanya dengan otaknya. Bukan lagi dengan agamanya saja. Agama enggak jamin. Bukan hanya dengan pengetahuannya. Titelnya enggak jamin. Boleh S1, boleh S2, boleh S3. Boleh jadi pemuka agama. Boleh jadi imam-imam. Hanya orang secara pribadi. Karena baru bisa mengenal firman. Dan terakhir saya hanya di gunungnya Allah ada keamanan. Saya cerita nggak perlu ayat karena waktunya. Satu kali dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Musa lewat Gunung Sinai disuruh Tuhan, naiklah ke Gunung Allah. Gunung Sinai itu disebut Gunung Allah. Ya, ada perintah, naiklah ke Gunung Allah. Musa yang naik ke Gunung Allah dapat apa? Hukum Taurat. 2 loh batu. Betul ya saudara ya? Di sana dia aman. Dia hidup dalam kemuliaan. Dia dapat 2 loh batu. Lalu sementara dia di sana bersama Yosua di lembah, saudara, ada Harun dan semua bangsa Israel yang di lembah tergoda membangun patung lembu emas. Betul saudara?
tergoda untuk itu. Dan akhirnya mereka sungguh-sungguh membangun patung lembu emas. Dan itu membuat mereka berdosa. Dan itu membuat mereka diterkam oleh si jahat. Membuat mereka mengalami hal yang tidak baik. Termasuk kehancuran. Yang naik ke gunung Allah. Yang ada di lembah beda. Yang naik ke gunung Allah. Di tempat tinggi. Hal yang di atas. Hal yang rohani aman. Tapi kalau sampai di bawah lembah, dunia yang suka hal yang dunia, itu sarana disesatkan, sarana diterkam iblis, sarana dijatuhkan. Betul? Ya, saya tutup dengan satu pengertian Raja Wali. Tidak tahu ya PowerPoint-nya, tapi saya cerita aja ya. Raja Wali, kita seringkali digambarkan toh, seperti anak Raja Wali, seperti induk Raja Wali, seperti terbang dengan sayap Raja Wali. Raja Wali, saudara cari, nggak pernah dia punya sarang di tempat yang rendah. Kalau dia punya sarang, pasti di atas bukit yang tinggi. Cari lagi pohon yang paling tinggi. Dia selalu cari tempat yang tinggi. Itu tempat dia bersarang. Dia nggak mau di tempat yang rendah. Dia adalah burung yang hidupnya di tempat yang tinggi. Selama dia di tempat yang tinggi, dia bisa gagah. Dia mau terbang mudah. Jatuhkan badannya kepek-kepek sudah terbang. Kekuatan Allah, sayap Raja Wali bekerja luar biasa. Itu Raja Wali. Ya, dia tidak boleh suka di bawah. Kalau dia suka di bawah, di bumi, mati dia. Dia di atas, saudara lihat ya, dia di atas ya. Mau terbang mudah sekali. Jatuhkan langsung kembangkan sayap terbang. Kekuatannya luar biasa. Ya saudara. Kalau dia mau cari mangsa, dia harus terus menggunakan apa? Sayapnya. Di atas. Dia bisa tangkap ikan. Betul saudara? Dia bisa tangkap kijang bahkan yang lebih besar. Betul enggak? Dia bisa tangkap banyak dengan apa? Sayapnya. Dibawa naik. Dia salah tangkap enggak pernah dia taruh di bawah. Dimakan di bawah enggak pernah. Dia akan tangkap bawa ke atas lagi. Hidupnya hidup di atas. Dia enggak mau hidup di bawah dan enggak boleh hidup di bawah. Kalau sampai dia di bawah hancur. Saudara lihat di filmnya ada Raja Wali kalau dia di atas dengan anak macan gitu aja bisa terekam. Betul enggak? Semua bisa. Ya, banyak ular tangkap binatang. Tapi kalau sampai di darat dengan ayam saja kalah. Kalau dia tidak terbang, dia di bawah, ayo adu dengan jago, mati dia. Dia binatang yang harus di atas. Dia nggak boleh hidup di bawah. Kalau dia di bawah jadi mangsa. Kalau dia di atas, dia pemangsa. Kita dikatakan seperti anak Raja Wali. Betul? Ada enggak videonya atau gambar minimal? Dua dihajar sama, akhirnya kalah dengan ular kalau dia di bawah. Akhirnya kalah dengan ayam, jago atau babon saja dia kalah. Karena sekali lagi, dia harus hidup di atas. Kita itu orang rohani. Kita itu anaknya Tuhan. Kita harus hidup di atas. Hal yang di atas. Hal surgawi. Jangan sampai main-main hidup di duniawi. Cara duniawi. Kalau sampai hidup dengan cara-cara dunia, habislah, percaya. Habis. Saya mau tanya pada saudara sebagai penutup. Saudara saat ini sedang ada di atas bersama Tuhan hidupmu. Atau saudara sedang bersama dengan dunia. Hati-hati. Kalau hidupmu sedang bersama dunia, banyak kecimpung di duniawi, mati. Hari ini Tuhan berkata, jangan di bawah. Kamu tidak diciptakan untuk di bawah. Kamu diciptakan untuk di atas. Betul. Terbang tinggi. Jangan main-main. Seperti tadi Raja Wali. Main-main. Habis. Simpson. Nasir Allah. Main-main dengan dosa. Habis. Betul? Daud juga sempat tuh. Mau habis. Syukur dia bertobat cepat.
Karena dia bertobat terbang lagi, dibawa naik lagi. Mari sekali lagi buka hati. Engkau hidup di hal yang di atas, harga surga atau dunia sekali lagi. Kalau di atas aman, jangan sampai turun. Kalau saudara sempat saat ini sedang di dunia dosa, cepat bertobat, cepat ngaku, minta Tuhan, angkat kembali hidup. Saudara akan aman. Saudara terbang dengan sayap Raja Wali. Saudara akan alami dari kemuliaan pada kemuliaan yang luar biasa. Semua bagi berdiri. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Semua datang pada Tuhan. Angkat tangan saudara, mulai berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Kau yang menyingkapkannya. Roh Kudus Kau jadikan pewahyuan. Roh Kudus Kau yang buatkan pembukaan ilahi. Roh Kudus Kau yang jadikan rema bagi setiap kami. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Biar firman-Mu ini jadi pembukaan bagi setiap kami saat ini. Biar firman-Mu ini jadi pewahyuan, perkataan ilahi, bahkan rema bagi setiap kami. Bukan bagi orang lain, bagi setiap kami pribadi. Tuhan Kau sudah berbicara jelas sekali. Kau adalah penolong kami yang sejati. Oh, tidak ada penolong yang lain yang menjadi jaminan yang sejati. Hanya Kau penolong yang sejati, Tuhan. Oh, terima kasih Kau mengingatkan kami juga. Oh Tuhan, Kau bisa menolong dengan segala cara yang sesuai dengan cara-Mu, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tidak boleh memaksa dengan cara kami. Seperti ini Tuhan, seperti itu Tuhan. Oh Tuhan, biar dengan cara-Mu yang terbaik, kehendak-Mu yang terbaik, Tuhan. Bahkan Kau pakai banyak hal yang sudah ada pada kami, yang sudah ada di lingkungan kami, rumah kami, Tuhan. Oh, otak kami Kau bisa pakai untuk datang pertolongan. Mulut kami Kau bisa pakai dengan pertolongan. Tangan kaki, cekatan kami, keterampilan bisa Kau pakai untuk menjadi penolong, Tuhan. Oh Tuhan, sadarkan setiap kami apa yang ada, Tuhan, bisa Kau pakai, Tuhan. Sehingga suku-suku kami mulai banyak belajar. Kami mulai banyak lakukan hal yang penting dalam kehidupan kami. Mulai minta hikmat-Mu Tuhan. Mulai minta pengurapan-Mu Tuhan. Seperti biji minyak yang bisa dilipat gandakan. Seperti tongkatnya Musa yang bisa diurapi, diberi kuasa. Tuhan, Kau berkarya. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang terus berkarya dalam hidup, apalagi Kau Roh Kudus yang sudah ada di dalam kami. Tuhan, ajar kami pakai semuanya untuk selamatkan jiwa, untuk selamatkan keluarga, untuk selamatkan sesama, untuk selamatkan jiwa. Tuhan, sehingga Kau urapi lebih lagi. Kau berkata, Aku menyertai Kau di dalam masa kala, seperti firman menjadikan semua bangsa Tuhan, ajar kami naik ke Allah, naik ke
gunung Tuhan, naik ke gunungmu Tuhan. Hidup yang di atas, hidup dengan hal-hal yang di atas, hidup dengan hal-hal yang rohani, bukan hidup dengan hal-hal yang lainnya, hidup hal yang duniawi saja Tuhan. Sehingga kami luput dari bahaya, sehingga kami tidak jadi sasaran iblis. Oh, sehingga kami tidak diterkam oleh musuh. Kami terbang tinggi dengan sayap Raja Wali. Kami jadi pemenang. Kami jadi pemenang. Kami menghasilkan dengan kekuatan ilahi daripada Tuhan. Di tempatmu kami dapat hikmat, pengajaran, tuntunan. Di tempatmu kami dapat pengurapan, kekuatan. Kami dapat penyertaan. Kami dapat kasih karunia, breakthrough. Kami dapat favor. Dan sungguh-sungguh Tuhan, ajar kami hidup dengan perkara yang di atas. Naik ke gunung Allah, naik ke gunungmu Tuhan. Kehidupan yang di atas seperti Raja Wali yang wajar kepada setiap kami. Bapakmu sudah sampaikan, Roh Kudus bersikapkan, Kau pewayukan bagi setiap kami dengan pembukaan ilahi, dengan terobosan yang baru. Jadikan pagi ini malam kebangkitan, malam breakthrough, malam kemenangan, malam kemudian Allah dinyatakan, malam mujizat, malam kesembuhan, malam favor Tuhan dicurahkan, malam kemenangan, malam selamatkan jiwa. Kami doakan Tuhan keluarga-keluarga, kami doakan Tuhan bangsa kami Indonesia, kami doakan Tuhan, kami doakan mungkin oleh Tuhan turut campur, Tuhan berkarya, Tuhan yang melakukan mujizat. Izin yang ditunda dicabut kembali dalam nama Tuhan Yesus. Mulai membangun dengan baik, hanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Orang berbondong-bondong datang, orang-orang diberkati, banyak orang diberkati, lingkungan diberkati, semuanya diberkati. Karena Tuhan yang berkarya, Engkau yang menyuruh, Engkau yang menyertai, Engkau yang membuatnya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau yang berkarya. Kami bawa di hadapan-Mu yang di atas Tuhan, dan Engkau yang mendengar, dan Engkau yang menjawabnya. Kami percaya terjadi, semuanya jadi indah dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua doa Engkau yang mendengar dan menjawabnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara.